music. And music. Hai, selamat sore sahabat sonora. Well anyway, kalau Anda udah lihat di flyer yang udah kita rilis di sosmed gitu kan, bahwa sore hari ini dari jam 4 sampai setengah 5 kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ayu Tirto. Dan hari ini kita mau ngobrolin soal manajemen stres saat pandemi. Hai, selamat sore Mbak Ayu. Halo, selamat sore Mas Bayu. Mbak, ini kita ngomongin soal stres lah. Ini kalau kita ngomongin soal stres ini kan, semua orang pasti ngerasain gitu dari awal pandemi di masuk bulan Maret lah sampai sekarang ini kan banyak yang kehilangan pekerjaan atau mungkin banyak kegiatan yang terganggu dan segala macam. Bahkan even kita ngomongin soal anak sekolah pun mereka juga mengalami hal yang sama gitu, karena yang biasanya tadinya bisa di sekolah ketemu sama teman-teman dan sekarang harus di rumah lewat daring. Nah, kalau Mbak Ayu sendiri menanggapi dengan adanya pandemi ini kayak gimana? Jadi kan sebenarnya situasi manusia itu kan adalah situasi yang sangat fleksibel ya dan dinamis banget gitu. Di saat kita ngelihat satu situasi itu, di saat kita ngelihat satu respon itu kayak istilahnya abnormal gitu ya untuk satu situasi tertentu, itu bisa aja dianggap normal di situasi yang lain gitu. Kayak misalnya di saat misalnya dulu nih waktu semuanya masih baik-baik aja, masih cukup normal, misalnya pekerjaan lancar dan semuanya gitu. Nah di saat dia kok kayaknya lebih diem gitu, yang biasanya ceria, terus misalnya dia lebih kayak ada pikiran, mukanya kusut terus gitu. Nah itu jadi respon yang tanda kutip abnormal gitu ya. Berarti mungkin aja ada terjadi sesuatu yang khusus kepada diri dia gitu terjadinya. Nah tapi di saat pandemi seperti ini, itu ini merupakan satu situasi yang sangat membingungkan banget kan ya, Bay gitu. Membingungin banget, semuanya nggak jelas. Bisa dibilang juga bahkan semuanya tuh kayak mengancam gitu hawanya. Nanti kenapa dikit, aduh nanti gini. Kenapa dikit, aduh nanti gini gitu. Mulai dari takut ketularan sampai takut ke, aduh kalau misalnya kurang tidur nanti imun menurun, nanti ini panjang gitu. Nah, ini disebut dengan situasi yang tanda kutip abnormal gitu. Jadi ini adalah memang situasi yang tidak seperti biasanya yang membuat kesejahteraan kita itu ya rata-rata bagus lah gitu. Sehingga di saat kondisi abnormal seperti ini justru respon-respon yang tanda kutip abnormal tadi itu yang menjadi normal begitu. Kayak misalnya kita lebih cemas, lebih stres, kita jadi lebih susah tidur, lebih kepikiran, lebih semakin hari semakin mungkin kok mukanya kayak kusut terus, jadi atau nggak enak dilihat gitu ya. Iya. Misalnya kalau dulu kayaknya ini ya cerah-cerah aja dia gitu ya, makin lama makin kok jadi gini ya gitu, dalam arti itu kok kayak lebih diem atau lebih kusut, lebih mendung dan segala macam gitu. Nah itu adalah satu respon normal di saat kondisi sedang seperti ini sih gitu. Oke. Nah ini mengenai kita ngomongin tadi abnormal dan akhirnya ini menjadi sebuah kebiasaan yang dianggap normal pada akhirnya gitu kan Mbak. Dan akhirnya sekarang banyak orang yang berani untuk mengekspresikan diri gitu kan, dalam artian mengekspresikan diri. Kalau sebelum adanya pandemi ini kan biasanya tentang pencapaian, tentang apa, tapi sekarang lebih ke marah-marah, mungkin lebih ke situasi yang apa ya, bisa dibilang kayak merasa bahwa anxiety-nya tinggi dan mereka dengan PD-nya itu mengupload di sosial media. Nah ini sebenarnya hal yang sehatkah sebenarnya? Ya jadi kalau menanggapi tentang sosial media ya gitu, kalau misalnya tentang penggunaan sosial media dari awal dari awal nge-hype-nya sampai saat ini, itu memang sebenarnya kajiannya lebih ke sebaiknya tidak menge-share semua-muanya gitu pada sosial media sebetulnya gitu ya. Nah, tapi memang di saat kayak gini itu kan memang kita tuh butuh sesuatu yang bisa kita kontrol. Kita butuh sesuatu yang membuat kita tuh tetap
seperti merasa disupport, tetap merasa terkoneksi sama orang-orang gitu. Jadi kadang-kadang di saat kayak gini misalnya nih, ini bahkan apa ya, bahkan dialami juga sama kita-kita juga gitu ya. Di saat kayak gini misalnya ada orang-orang yang kerjaannya malah semakin sibuk Makin banget. sibuk. Waktu WFH jadi makin jadwal, makin karena nggak ada jadwal mungkin ya, jadi semakin sibuk gitu. Akhirnya kita yang biasanya enak bisa chattingan sama teman-teman, enak bisa teleponan lebih sering, itu mungkin jadi lebih berkurang gitu. Sehingga sosmed ini jadi salah satu sarana untuk mengekspresikan atau tetap terkonek dengan orang-orang itu. Nah, sebetulnya kalau misalnya secara prakteknya ya gitu, kalau aku sih merasa akan jauh lebih nyaman kalau audiensku itu adalah orang-orang yang memang udah circle deketku gitu. Jadi misalkan bisa dipakai apa namanya, kalau di Instagram kan ada yang warna hijau gitu ya, ada yang Close friend itu ya. close friend, betul. Nah, mungkin untuk orang-orang yang sudah dianggap istilahnya aman untuk diri kita, itu akan lebih baik kalau kita nge-share-nya ke orang seperti itu dibandingkan media massa, maksudnya masyarakat luas. Yang bisa dikonsumsi masif sama banyak orang gitu ya. Karena memang kan pasti bermata dua ya biasanya ya. Kadang kalau dapat simpati atau perhatian gitu, tapi kalau misalnya dapetnya malah kok negative vibes atau apa gitu, itu akan justru ngebalik ke kita lagi gitu, takutnya. Oke, itu mungkin pandangan dari orang luar begitu ya, menganggap ketika kita mengekspresikan tentang hal-hal masalah diri kita, oh itu dianggap sebagai bisa dilihat dari sisi negatif, maupun ada juga yang oh kasihan ya akhirnya berempati. Nah tapi untuk kesehatan mental kita sendiri gitu Mbak, untuk mengelola stres gitu, ketika kita mengekspresikan itu terus kita merasa jauh lebih rilis stresnya, apakah itu juga sebenarnya sah-sah aja? Iya. Jadi di saat kita releasing stres, terutama secara emosional, itu kita perlu melihat juga gitu dampaknya secara jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, di saat kita releasing stres di sosial media, itu biasanya kita akan ngerasa sangat rilis banget di jangka pendeknya gitu. Kita merasa, wah enak nih akhirnya sudah terekspresikan gitu. Nah, tapi memang sebenarnya aku sendiri juga ngerasa sih ada beberapa mungkin public figure gitu ya, atau mungkin orang-orang yang lebih bergerak di isu kesehatan mental gitu ya, itu yang menyuarakan dan mungkin lebih mendapatkan respon positif karena mungkin ada cara dalam penyampaiannya, nggak langsung aduh kesel banget, aduh ini banget ini gitu, dan juga mungkin saja ada tujuan lain gitu, yaitu agar memberikan message bahwa kita bareng-bareng kok merasakan ini gitu. Jadi cara penyampaian juga berpengaruh. Terus apa namanya, message apa yang juga pengen kita berikan di luar kita pengen istilahnya mengeluarkan atau mengekspresikan saja juga penting gitu. Jadi ada jangka pendek dan jangka panjangnya juga yang perlu diperhatikan sih. Nah, ini menarik nih Mbak, ketika kita ngomongin soal stres dan segala macam gitu ya, dengan yang berhubungan dengan itu, mungkin sebenarnya ada pertanyaan dari diri saya sendiri nih sebenarnya, adalah ada banyak konteks gitu tentang anxiety, kemudian tentang apa ya, kecemasan, terus akhirnya emosi juga di dalamnya, terus overthinking juga termasuk di dalamnya. Apakah itu juga sebenarnya bagian dari stres atau sebenarnya ini penempatannya beda? Oke. Stres itu sebenarnya seperti asal katanya ya, tekanan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita tahu di kedokteran itu ada yang namanya stres gitu. Itu adalah kalau misalnya kita mendapatkan tekanan atau luka secara fisik gitu ya. Nah, itu juga terjadi secara psikologis. Kalau kita merasa bahwa
satu situasi atau satu keadaan itu kok kayaknya aku tuh nggak punya sumber daya ya untuk menghadapinya ya. Nah, itu disebut dengan situasi yang stressful gitu. Nah, cemas itu biasanya disandingkan itu sama takut nih, Bay. Oke, 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 Kalau oke. iya, kalau misalnya takut itu kita melihat harimau itu takut karena ancamannya itu nyata gitu. Kalau misalnya kita nggak pinter-pinter jaga diri, kayak misalnya di apa namanya Taman Safari ada mobilnya dan ada guide-nya dan segala Lihat ya. macam. Kalau kita misalnya berkeliaran bebas di sana, wah ya, Waduh, ini saya pulang tinggal nama sepertinya. iya. Nah, itu kalau ancamannya itu nyata secara fisik itu disebut takut tadi. Nah, cemas itu kita berpikir atau merasa bahwa wah kayaknya ada ancaman nih gitu. Nah, itu sifatnya tidak kasat mata kayak misalnya sebelum ujian, sebelum presentasi yang dimana kita merasa aduh nanti kalau misalnya ada yang nanya aku nggak bisa jawab gimana ya? Aduh, nanti kalau misalnya eh, apa namanya Yang nanya aku nggak bisa susah-susah, diskak sama dosennya gitu ya, misalnya. distract sama dosennya gimana nih nanti nanti kalau nggak lulus bla 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 bla. Nah, itu disebut dengan kecemasan. Jadi setelah kita masuk ke dalam situasi stres itu cemas itu bisa merupakan salah satu responnya dari si situasi stres itu gitu. Nah, kalau emosi itu adalah berbagai kalau kita menyebutnya adalah perasaan yang kita rasakan gitu. Jadi Oh, oke. kadang-kadang kalau misalnya ada yang bilang kamu emosi banget sih, itu kayak marah gitu ya konteksnya. Padahal sebenarnya emosi itu luas banget. Cemas itu juga termasuk dalam emosi gitu. Ada sedih, ada kecewa, nah marah sendiri misalnya itu juga ada tingkatannya gitu. Ada yang murka, ada yang kesel, ada yang terganggu, ada yang bete gitu. Jadi emosi itu berbagai range perasaan kita gitu ya. Nah, ini ketika berarti ketika kita ngomongin stres, ini semua berkesinambungan ya sebenarnya, Mbak. Benar banget. Gitu. Jadi apalagi di situasi sekarang itu akan menimbulkan respon emosi yang intens dan mungkin juga banyak juga, ada sedihnya, ada kecewanya, mungkin ada senengnya juga karena yes akhirnya nggak ketemu sama rekan-rekan kantor yang mungkin kenapa misalnya gitu. Ya, mungkin cemas juga itu. Oke, nah, aku pernah juga ngobrol sama temen gitu yang dia anak psikolog juga, pernah mengatakan bahwa sebenarnya tentang yang berhubungan dengan psikologi ini tuh sebenarnya bisa menular. Nah, ini apakah stres ini juga bisa menular juga nih? Misalnya kita orang yang lebih stabil secara mental health-nya gitu, kemudian ketemu sama orang-orang yang memang di circle kita ternyata lagi banyak yang stres, apakah itu juga bisa mempengaruhi diri kita sebenarnya? Mm-mm. Mm-mm. Baik, jadi em, lingkungan sosial itu pastinya memiliki pengaruh terhadap diri kita gitu. Memang karena dasarnya itu manusia itu adalah social animals gitu ya. Jadi maka setiap pergaulan sosial, apalagi sampai lingkungan sosial gitu ya, yang berarti konotasinya kan kayak banyak orang gitu ya, Ya. banyak orang yang berada di sekitar dia gitu. Itu pasti banget menimbulkan mempengaruhi kita gitu. Nah, itu juga dipengaruhi lagi oleh misalnya kedekatan dengan orang-orang tersebut. Terus apa namanya? Relasi kepentingan mungkin dengan orang-orang tersebut gitu. Terus seberapa intim sih kita ngerasanya sama mereka gitu. Nah, biasa karena relasi-relasi yang lebih dekat, yang kita rasa lebih penting, yang lebih prioritas mungkin dalam diri kita, itu kita juga jadi jauh lebih terbuka sama mereka gitu. Secara emosional, secara psikologis akhirnya pastinya jadi sangat berpengaruh sekali gitu. Nah, sampai seberapanya itu
nah tadi selain apa kayak kedekatan dan lain sebagainya juga bagaimana diri kita sendiri juga misalnya mengelola emosi diri kita sendiri. Apakah di saat itu sebenarnya kita tidurnya cukup atau enggak, makannya cukup atau enggak, kita sedang ada masalah lain atau enggak. Kalau misalnya ada masalah-masalah penyerta yang lain, itu biasanya pengaruh dari lingkungan akan jauh lebih masuk ya karena kita jauh lebih sensitif biasanya. Nah, ini Gitu. ngomongin fenomena juga nih yang lucu nih ya. Kalau kalau sebenarnya nih jadi itu sih Mbak. Aku tuh akhir-akhirnya juga cukup apa ya ngulik soal masalah inilah gitu. Dimana banyak sekarang anak-anak muda yang self judging ke dirinya sendiri bahwa punya Oh, penyakit mental, terus kemudian lagi stres yang overthinking parah banget gitu. Nah sementara kan setahu pun ya, setahu saya kalau misal untuk sampai ke tahap itu yang bisa mengesahkan bahwa ini sakit ini adalah seorang psikolog gitu dan ini seperti apa nih Mbak kalau fenomena kayak gini nih? ya memang kalau aku sih ngelihatnya emang itu adalah satu satu dampak yang mungkin tidak bisa terhindarkan ya dari mulai masuknya awareness baru atau mungkin tren baru atau mungkin apa ya so-called education baru di satu community gitu. Kayak maksudnya eh, akhirnya dengan mulai munculnya si awareness ini pastinya ada orang-orang yang jadi terbantu. Dianya tadinya ngerasa bahwa iya nih aku yakin banget kalau misalnya aku emang mungkin dia ngerasa kan macam-macam ya, ada yang ngerasa Ya, aneh, kok sedih terus, ngerasa kok mudah marah atau apa gitu. Akhirnya mereka jadi oh nggak apa-apa tuh ternyata ngerasain itu, oh nggak apa-apa tuh kalau cari pertolongan gitu. Nah akhirnya mereka jadi terbantu. Tapi pastinya aku juga nggak memungkiri ada juga orang-orang yang jadi apa namanya jadi mungkin lebih lebih sensitif juga akhirnya gitu bahwa em, apa namanya oh kayaknya nih aku sedih nih wah ini udah depresi nih kayaknya udah begini gitu nah itu karena memang arus informasi tadi ya yang sangat informasi sekarang masif ini yang banget ya sangat sekarang ya terbuka banget gitu ya. iya dan mudah banget kan ya kita nggak mengakses Benar-benar. apapun gitu sehingga Benar. kalau kalau psikolog ataupun mental health profesional yang lain pasti kan akan ngelihat dari berbagai sisi gitu ya untuk sampai diagnosis istilahnya. Nah kalau dia hanya membaca itu, apalagi dia sedang dikuasai dengan emosinya, nah itu bisa bisa langsung masuk banget tuh bahwa oh kayaknya aku ini deh gitu. Padahal kita perlu melihat secara lebih dalam dan lebih meluas lagi untuk Lebih bisa luas lagi sampai gitu. ke emosi. Nah ini kita ngomongin soal sekarang merilisnya nih Mbak, merilis stres yang ada dalam diri kita gitu kan. Ada orang yang mengatakan bahwa ketika kita stres ya udah dinikmati aja, dikeluarin dulu Oke. energinya, nanti baru habis itu cari nih hal-hal positif untuk masuk ke diri kita. Nah ada juga tapi yang mengatakan bahwa ya kalau stres, kita lagi kalut ya dilawan kayak gitu. Nah ini sebenarnya apakah dua hal ini sebenarnya benar, cuman beda cara aja, atau sebenarnya yang satunya ini mungkin salah satunya ada yang salah juga gitu. Hmm, oke. eh Sebenarnya kalau yang sepanjang ini dikampanyekan juga oleh para profesional mental health profesional gitu ya, itu adalah bahwa terimalah bahwa eh, kalau misalnya kamu merasakan negatif, kamu merasa marah atau sedih, stres dan segala macam, itu adalah bagian dari perjalananmu sebagai seorang manusia gitu, manusia biasa. Nah, jadi yang lebih ditekankan memang lebih ke menerima keadaan apapun diri kamu gitu. Nah, makanya waktu aku, tapi kadang-kadang kan orang memang terms-nya aja gitu ya. Kadang-kadang ada yang maksudnya dilawan itu adalah ya ya dengan ini, dengan cara diam, oh iya saya stres gitu. Terus akhirnya dia main musik atau dia sama teman-temannya atau dia apa namanya jalan kemana kemana itu sebenarnya adalah cara dalam menerima kondisinya juga menurutku sih gitu. Jadi dia udah menerima kondisinya baru dia mencoba untuk
mencari solusi-solusi gitu. Nah ini Sedangkan yang menarik. Oke. eh, Selanjutin dulu Pak. oh ya, ya mungkin kalau misal untuk orang-orang yang menikmati gitu ya, nah itu mungkin sebenarnya sama aja gitu. Dia mencoba untuk menerima stresnya dan mencarikan solusi dengan cara apa? Dengan cara menangis. Mungkin dia caranya adalah nangis gitu. Mungkin dia caranya adalah dinikmati itu misalnya merenung dulu atau nggak ada kan yang nggak sosmedan dulu 2 hari, terus misalnya nggak ketemu orang dulu beberapa hari. Nah itu sebenarnya mirip gitu aku ngelihatnya ya. Hanya memang benar kata Bayu tadi ya. Jadi memang beda beda cara. Kalau aku ngelihatnya sih lebih ke situ gitu. Oke, berarti kalau misal gini Mbak, maksudnya kalau misal dilempar ke case teman-teman yang biasa ketemu sama orang gitu kan, ada kalanya mungkin suka banget dengan bercanda, dengan kalau orang Jawa bilang serawung lah ya gitu kan, serawung Oh kemana-mana, ya, ngobrol sana sini gitu kan. Terus ada kalanya ngumpul. juga ketika kita merasa capek, terus pengen nggak usah ngobrol dulu, boleh nggak sih? Itu berarti sebenarnya juga nggak apa-apa ya Mbak, itu ya, sehat-sehat aja ya sebenarnya. Iya, make sense banget gitu. Itu tuh Hmm. karena kan ada yang disebut dengan boundary ya, boundary Hmm. secara fisik, secara Hmm. mental, Hmm. psikologis, boundary Hmm. secara seksual dan segala macam Hmm. gitu. Hmm. Bahwa Hmm. ya Hmm. memang semua itu ya ada batasnya gitu. Hmm. Menurutku sendiri sih orang yang se-extrovert itu juga ada kalanya juga Hmm. apa namanya dia tuh pengen sendiri atau mungkin Sendiri. pengen dengan hanya orang-orang yang dia nyaman aja gitu. Hmm. Tapi sebenarnya dia sangat menikmati energi dari orang banyak kayak gitu. Atau mungkin misalnya di saat dia introvert, introvert itu berarti orang yang merecharge energinya itu di saat dia sendirian dengan kesukaannya dia, hobinya dia atau mungkin pikiran-pikiran dia dan semuanya. Ada saatnya juga dia eh, capek kan gitu dengan apa namanya masa sendirian Tam yang dia terus kan lakuin ya. ada kali dia keluar gitu jadi sih itu sah-sah aja manusia sangat dinamis ya. Nah, mungkin sedikit gini sih Mbak. Ada orang-orang yang mungkin kalau aku melihat ya, yang terjadi di masyarakat di sekitarku sendiri ini adalah minim apresiasi terhadap diri sendiri gitu. Misalnya dalam artian begini, kita habis kerja gitu kan, yang gila-gilaan misalnya dalam jangka waktu 1 minggu tuh bener-bener wah, terusnya gila-gilaan gitu Nah, kan. Terus begitu selesai kerjanya, diri kita nggak dikasih reward gitu kan. Padahal sebenarnya kalau menurutku ini reward ini tuh sesuatu hal yang refresh energi kita lagi. Tapi apakah sebenarnya itu juga bisa dilakukan oleh semua orang sebenarnya, Mbak? setuju banget sih nge-reward itu sangat penting banget gitu ya. Jadi sebenarnya aku kalau misalnya masuk ke istilahnya bahasan tentang inner child dan pembahasan-pembahasan kayak gitu mungkin udah agak sedikit banyak mendengar juga ya orang-orang gitu tentang eh, kayak diri anak-anak yang masih ada dalam kita gitu. Menurutku semua orang, menurut yang aku baca juga dan aku tahu juga memang semua orang memiliki inner child ini gitu dan menurutku pribadi juga bahwa eh, masih masih tetap akan ada diri diri atau sikap kanak-kanak ini dalam diri kita yang dimana di saat kita memberikan reward kepada dia, dia akan memahami kalau oh ini hal yang perlu aku lakukan gitu. Jadi justru memboosting so-called produktivitas kita, memboosting apa namanya perilaku-perilaku baik yang sudah kita lakukan gitu. Jadi ya kayak anak aja kalau misalnya kita kamu ini pinter ya udah berusaha untuk hari ini sekolahnya anteng gitu dia kan akan terus melakukan itu gitu ya dan menurutku itu masih masih tetap berlaku banget sih di kita gitu ya karena pastinya juga kita juga kan setelah dewasa kita kita tahu lah apa namanya reward yang seperti apa yang works untuk kita gitu ya nggak cuma semuanya senang-senang gitu tapi menurutku memang sangat penting sih dan juga reward ini juga itu bisa tergantung orangnya juga gitu apa yang menurut dia rewarding mungkin ada orang yang menurut dia rewarding itu adalah pergi party misalnya
Tapi ada Oke. juga yang orang-orang yang menurut dia rewarding itu adalah aku pengen mandi 15 menit, 30 menit gitu. Itu adalah em, mendamaikan banget buat aku. Nah, maka silakan itu yang dilakukan gitu. Atau ada orang yang cuma bengong misalnya seharian setelah tadi ya project 1 minggu gebler terus gitu, itu rewarding buat dia. Jadi memang berbeda-beda, leganya orang berbeda-beda juga, dan itu sah-sah aja sih. Oke, soalnya itu yang saya lakukan gitu ketika habis kerja parah-parahan gitu kan, kadang-kadang pengen balik tuh, pengen makan apa ya udah diturutin, kadang-kadang pengen Thai tea aja ya udah Ya, diturutin, pengen kemana turutin kayak gitu. Justru malah itu saya ngerasa itu nge-recharge energi dalam diri saya kayak gitu. Nah, ini menarik juga nih Bang, ngomongin soal stress healing gitu kan. Salah ya. satu yang sekarang lagi tren itu adalah dengan musik. Ini ada hubungannya kah antara musik dengan panca indera kita dengan psikologis kita nih? Oke. Em, Sebenarnya aku adalah penikmat aja kalau di sini ya. Jadi aku kalau untuk terlalu mendalami Oh, belum. Jadi gini. Konteksnya begini, Mbak. Konteksnya gini, bukan produksi musik, bukan bikin musik, tapi hanya menikmati musik kayak gitu. menikmati. Kan sekarang Iya, banyak tuh, betul. sekarang kan banyak tuh musik-musik yang memang ada yang genrenya lebih ke psychological apalah gitu segala macam yang sekarang Oke. makin berkembang gitu kan. Nah, ini gimana, Mbak? Iya, heeh. Iya, maksudnya iya, aku belum terlalu mendalami tentang istilahnya psikologi musik, tapi selama ini yang aku tahu gitu ya, memang musik itu menjadi salah satu sarana tadi itu gitu. Karena kalau misalnya kamu bilang juga tadi tentang psychological music kayak gitu-gitu, ada misalnya kayak binaural waves gitu ya. Terus ada juga yang misalnya ASMR, misalnya yang kayak bunyi-bunyian sehari-hari yang kedengeran lebih clear gitu. Atau misalnya Atau ada suara juga air yang biasanya. suara Suara air air, biasanya. suara Ya kan? hujan, gitu. Ya benar, itu bisa sih memberikan efek-efek juga musik itu juga terhadap emosional kita gitu. Makanya juga ada eh makanya apa ya, ada meme juga di Twitter tuh yang waktu itu bilang kalau jadi ceritanya jalannya bolong nih gitu. Terus si si apa namanya si terapisnya itu nyemen jalan istilahnya, jadi perasaannya di semen yang Di bolong-bolong. semen ya. Nanti giliran ada musik galau ya udah bolong lagi tuh. Jadi Maksudnya never ending story ntar. Gitu mulu ya. nah itu ya replayan Spotify. Nah itu ya, jadi ada berpengaruh sekali gitu, dan juga bisa digunakan untuk sarana membantu ya, biasanya membantu tidur atau membantu, kan ada yang fokus lo-fi study, nah gitu-gitu itu juga cukup membantu sih memang gitu. Bagi Tapi untuk orang-orang kalau terbantu membantu. tapi kalau aku apa ya menengahi dari semua perbincangan kita hari ini bahwa sebenarnya yang satu sebelum kita untuk bisa merilis stres adalah kita kenal diri kita sendiri dulu dong. Jadi sehingga kita bisa mentreatment diri kita yang sebenarnya. Gitu ya Mbak ya, berarti ya? Benar, benar banget. Jadi memang mengenal diri itu sangat penting ya, walaupun apa namanya diri sendiri juga pastinya dinamis juga, pastinya nanti berubah semakin kita bertambah usia atau seiring dengan situasi kondisi juga gitu. Maka mengenal diri itu adalah satu tools yang akan kita lakukan mungkin hampir seumur hidup kita gitu. Sehingga itu penting sekali sih gitu untuk kita mengenali, oh saat ini kita sukanya ini, tapi nanti misalnya 6 bulan, 1 tahun lagi belum tentu juga sukanya masih sama, sehingga perlu lagi mengenali diri lagi, mengenali kesukaan dan ketidaksukaan lagi gitu sih. Berarti Benar bisa benar. disimpulkan gini ya. Berarti disimpulkan gini ya. Self knowing baru self loving ya. Iya, Wah. kenal, wah, maka ta'aruf kan mengenal kan. Wih, benar. Baru habis itu Oke. mulai.
Oke, Mbak, ini mungkin terakhir deh, ada yang mau disampaikan buat sahabat Sonora di luar sana yang mungkin sedang mengalami stres dan juga atau mungkin tentang bagaimana cara merilis stres yang menurut Mbak Ayu sendiri. Pertama-tama aku pengen pengen bilang bahwa kondisi ini pastinya kita lalui bareng-bareng gitu ya, bahwa mungkin muka yang ditunjukkan beda-beda nih, ada yang kelihatannya chill-chill aja kayaknya oke, tapi sebenarnya mereka stres gitu, bahwa ya menurutku memang semuanya ini mengalami stres dengan kadar dan juga intensitas yang beda-beda gitu. Maka kayak tadi coba untuk lebih mengenali diri juga, dan coba juga untuk lebih baik dengan diri sendiri, lebih memaafkan diri sendiri juga di saat seperti ini. Don't be too hard to yourself, karena di saat seperti ini untuk bisa survive saja itu sudah suatu pencapaian gitu. Maka tidak perlu untuk di saat-saat seperti ini, tolong juga untuk menurunkan juga harapan-harapan yang memberati diri kita sendiri gitu. Be kind and be compassionate to yourself sih. Oke, anyway, terima kasih sekali Mbak Tirto ya, kita udah ngobrol-ngobrol panjang banget. Oke, kita berharap semoga pandemi segera berakhir, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol langsung di studio, kita kan kita sharing-sharing lebih banyak lagi, karena nih kalau dikulik makin banyak lagi kayaknya ya Mbak ya. Makin ini ya kita seru. Yoi. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak, selamat melanjutkan aktivitas, sampai ketemu lagi ya di lain kesempatan ya. Sonora FM, News, Traffic, and Music. Sonora FM.